bareng kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Saila Madina Basya dan pasangan saya. Ahmad Najihan Maududi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua. Semoga semua yang menyaksikan, yang mendengarkan, yang hadir sehat semua Amin. dan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa Mi ini Mi? Ya berhubung kita Apa tuh? kalau pagi kita pertama cuma berduaan doang, kedua memang kegiatan kita itu selang waktunya tuh agak setiap hari tuh agak random ya, kadang-kadang malam, sore, siang gitu kan. Nah kalau pagi nih kelihatannya kosong, walaupun banyak sih kerjaan yang kita kerjain kayak nyetrika, nyuci dan lain sebagainya. Itu pekerjaan Umi ya. Oh, Kalau Abi kerjaan kita pekerjaannya dong. konsep. Badan kita sih. Iya. Oke, siap. Makanya kita meluangkan waktu sekitar beberapa puluh menit kemarin masing-masing kita ya, sekarang mau coba berdua gitu ya. Jadi begini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Siap. Kita sudah menjalankan Menjalani bahtera Bahtera rumah tangga selama kurun waktu 18 tahun. Itu bukan waktu yang sedikit ya Ustadz. Aku panggilnya apa nih? Abi apa Ustadz? Abi lah. Abi Ustadz ya. Abi. Ya Abi, kan kita sudah menjalani bahtera rumah tangga selama 18 tahun. Dan dari awal bahkan dari awal kita ta'aruf ya 1 bulan ya, kenal terus langsung lamaran ya. Itu Abi sudah melihat tanda-tanda ketidakberesan jiwa Umi gitu kan ya. Tapi ternyata Abi memberanikan diri untuk tetap masuk. Terus pas masuk Abi itu terjebak 18 tahun bersama Umi gitu. Nah, apa yang membuat Abi bisa bertahan gitu? Bagaimana cara Abi tetap mempertahankan tumbuhan atau cinta itu untuk tetap mekar, tetap bersemi gitu kan, walaupun ujiannya tuh begitu besar gitu. Coba silakan Abi. Bagi saya pribadi sebenarnya kan harus kembali ke awal ya. Jadi memilih, kemudian visi misi menikah, sehingga kemudian apa langkah berikutnya setelah menikah itu mesti menjadi konsep yang harus sudah terekam sebelumnya. Jadi ya, bagi saya pribadi pernikahan itu sebuah pilihan ya. Dan ada satu pesan dulu dari Pak Kiai saya pesantren. Kalau kau ingin menikahi seseorang itu jangan fokus pada kelebihannya, tapi cobalah untuk terima kekurangannya. Karena kalau kita sudah bisa menerima kekurangan, yang akan terlihat kelebihannya. Dan komitmen ini saya kira bukan yang sederhana. Ternyata kalimat ini membuat kekuatan dalam diri kita. Bahwa di balik kekurangan yang ada, mesti ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Dan itu fitrah bagi setiap orang. Nah, pertanyaan tadi yang kemudian dikatakan, lalu gimana kok bisa bertahan? Ya, pernikahan itu kan bukan hanya sekedar ucapan, lafaz, tapi kan komitmen. Jadi komitmen itu apapun yang terjadi, ketika diawali dengan niat ikhlas ingin membangun rumah tangga, semua resiko konsekuensinya harus diterima. Satu. Dan kekurangan pasangan itu sebenarnya bukan sejatinya jangan dijadikan sebagai sebuah beban, karena kalau hanya dipikirkan itu jelas berat untuk dijalani. Tapi jadikan itu menjadi ladang amal. Jadi ladang amal itu yang membuat kita bertahan.
sehari kita bisa bertahan itu sudah pahala luar biasa. 2 hari, 3 hari. Kalau kau nggak sanggup 2 hari, coba 5 hari. Kalau nggak sanggup 5 hari, coba sebulan. Sebulan nggak sanggup, coba setahun. Setahun nggak sanggup, terus berikutnya. Nah, motivasi ini sebenarnya yang membuat, ya mungkin saya pribadi ya, walaupun setiap orang pasti punya kekurangan ini ya. Cuman ya masing-masing lah ada plus minusnya. Tapi paling tidak itu mungkin kuncinya, Bang. Abi, sederhananya ya. 1, niat ikhlas. Niat ingin untuk menikah bukan hanya melepas status, tapi ingin menyempurnakan nilai ibadah. Kemudian kedua, siap untuk menerima risiko apapun. Setelah itu menjadi sebuah pilihan, karena di balik cinta, di balik pernikahan itu ada komitmen yang mesti harus dijaga. Dan yang ketiga itu, jadikan semua ujian itu menjadi ladang amal. Kalau setiap orang menanamkan itu, saya yakin insya Allah, seberat apapun perjalanan itu, mesti ada kenikmatan, mesti ada keindahan. Ya, saya kira itulah sederhananya begitu. Tapi menurut Abi, cinta itu di dalam pernikahan itu penting gak sih? Ya iyalah, cinta itu penting. Gimana mungkin bisa melahirkan sakinah mawaddah kalau nggak ada mahabbah? Sakinah, mawaddah, mahabbah. Mahabbah itu cinta, ketertarikan, itu kan. Makanya sakinah mawaddah itu kan menjadi ramuan yang berkelanjutan dari cinta itu. Ya cuman tentu bukan cinta buta ya, cinta yang punya perencanaan, cinta yang di dalamnya ada ya komitmen, ada tujuan, bukan hanya sekedar emosi. Gitu. Kira itu ya. Jadi begitu Ya. Ya begitulah. sepil dikit ya teman-teman. Siap. Gak apa-apa, suatu hari kita akan bicara. Ya tapi mungkin panjang. menurut semua sahabat teman semua, mungkin ada hal-hal lain mungkin yang menjadi rahasia. Kalau yang sama keadaannya, kondisinya yang bisa bertahan, mungkin bisa lebih panjang dari kami sebenarnya. Tapi saya kira apapun alasannya, perbedaannya, mungkin tetap ada kesamaannya. Kalau visi misinya dibangun dengan baik, insya Allah semuanya itu bisa bertahan dan nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Oh ya, tapi ada satu pertanyaan nih, misalkan ya Bia, kan lagi ramai nih ya, ramai di sosial media, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu seseorang yang pasangannya itu mempunyai gangguan kepribadian NPD. Nah, kalau NPD ini kan mereka sulit mengakui kalau dirinya NPD, sehingga akan sulit juga bagi pasangannya untuk menyinkronkan diri gitu kan. Nah, sementara kalau yang selain NPD, contoh misalnya bipolar, BPD, mereka mungkin merasa mereka punya kekurangan, kemudian mereka mencoba untuk memperbaiki diri atau berusaha ikhtiar untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi apakah kalau misalnya pasangan yang seperti itu tapi dia nggak bisa, tidak mau menyadari, tidak berusaha mencari permasalahan di dalam dirinya sendiri, apakah itu masih mungkin bertahan gitu? Ya cukup rumit sih ya. Hidup itu kan pilihan ya. Pilihan itu ya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Tentu harapan setiap pasangan itu, seburuk apapun pasangannya, ada satu harapan yang menjadi impiannya, suatu saat bisa berubah. Terlepas dari apakah dia itu MPD dan macam-macam istilahnya. Cuman di satu sisi, harapan, keinginan, cita-cita itu boleh saja kita gantungkan. Tapi satu yang jadi kekuatan besar itu ya, semua apapun yang diusahakan, diharapkan itu tetap nanti the main purpose, the garis, Tuhan yang menentukan semuanya.
Jadi ya sabar itu nggak ada batasnya. Atau jadi misalnya kita punya pasangan seperti itu ya kita jangan berhenti berharap kepada Allah. Ya itu kunci utamanya. Jadi jangan pernah berhenti berharap, jangan mudah putus asa, jangan bersuudzon kepada Allah. Selama ada husnuzon itu ada lahir dalam diri kita dan kita punya ikatan kepada Allah, itu setiap harinya jadi ibadah. Mungkin itu kekuatan besar ya kita yang punya. Ya saya ini teringat ya dalam surah An-Nisa kalau tidak salah ya, yang kemudian mereka sakit, kita juga sakit, mereka menderita, kita juga menderita. Pasangan maksudnya mereka? Ya itu kan kaitannya sebenarnya dengan perang Uhud ya, perang. Jadi ketika saat situasi di mana sahabat sedang menurun girohnya, ya ada rasa ketakutan yang mendasar, mendalam, maka Allah katakan, ya mereka sakit, kamu juga sakit, mereka terluka, kamu juga terluka. Wa tarjuna ma la yarjun. Tapi kalian punya harapan, pegangan Tuhan yang mereka nggak punya. Masya Allah. Ini kan kekuatan besar nih. Jadi kita boleh lemah, tapi Allah nggak ada kelemahannya. Kita boleh mustahil sesuatu terjadi, tapi pintu Allah selalu terbuka dan Allah nggak punya pintu. Dari manapun arahnya Allah akan kasih. Nah ini kekuatan. Ya, jadi banyak teman-teman Umi yang sesama BPD itu mereka sulit sekali mencari pasangan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memiliki diuji dengan masalah mental seperti BPD yang katanya kalau BPD ini kan sulit sekali menjalin hubungan dengan orang lain, insya Allah kalau Allah berkehendak bisa. Kami bisa selama 18 tahun dan saya sangat bahagia. Walaupun tetap ya di ya nggak mudah ya, ya teman-teman nggak mudah. Ini sebenarnya bukan aib ya, tapi Ya. ini kita berbagi. Jujur saya pribadi sebenarnya tidak pernah punya lingkungan yang seperti itu. Sejak mungkin dulu hidup dan lain sebagainya ya tahadus bin nikmah, saya hidup di tengah orang normal, orang biasa ya bahagia. Itu nanti kapan-kapan aja kita. Oke, oh iya maaf. Oke. Karena kan temanya kan bukan itu. Ya. Jadi intinya sahabat-sahabat sekalian, ini intinya sebenarnya. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup, pasangan kita apapun, cintai dia, lindungi dia, peluk dia dengan erat, terima apa adanya, sembari memohon kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang mustahil, keajaiban itu bisa terjadi. Kapan itu? Fasabrun jamil. Sabar. Inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah pasti dekat buat kita semua. Masya Allah. Terima kasih semuanya buat semua. Ya, saya kira itu. Nanti kita buat tema lagi. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan manfaatnya. Jadi apa yang kita bagi ini sebenarnya buat diri kita dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan buat siapapun. Selamat berjuang dalam hidup. Insya Allah setiap keikhlasan yang kita lalui semuanya, ya, semua ujian yang kita lalui semoga dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. See you. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.